Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga nanti di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya mendapat syafaat atau pertolongan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak dapat berjumpa dengan keadaan sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Selain sebagai tutor di paket B yaitu tutor PKI, juga diperbantukan di tutor paket C sama dengan paket B yaitu sebagai tutor PAI. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan atau membahas tentang surah Atin. Tapi sebelum menginjak kepada pembahasan, Bapak terangkan dulu sedikit surah yang diturunkan itu ada dua, itu surah yang diturunkan di kota Mekah dan surah yang diturunkan di kota Madinah. Disebut surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, disebut surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Ada perbedaan di kebanyakan. Kalau surat atau surah yang diturunkan di kota Mekah biasanya pendek-pendek. Kalau diturunkan di kota Madinah biasanya suratnya itu panjang. Baik, Bapak akan menyampaikan tentang surah Atin atau kandungan dari surah Atin. Surah Atin itu diturunkan di kota Mekah. Maksud kata Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh. Istilahnya tempat tinggal Nabi Nuh yang berada di Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Sekarang Ya, foto pohon tin ada dalam surat ini merupakan gambaran manusia. Apa artinya? Apabila pohon tersebut dirawat dan dijaga dengan baik, maka ia akan tumbuh dengan baik. Apabila pohon tersebut tidak dirawat dengan baik, maka tidak baik pula tumbuhnya. Begitupun kita sebagai manusia, apabila dirawat dan dijaga dengan baik, maka akan baik pula perkembangan kita sebagai manusia. Jadi oleh karena itu manusia harus dirawat, seperti kita dijaga, dididik dengan baik agar menjadi manusia yang soleh. Disebut di dalam Quran disebut dengan takwa. Apa arti takwa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tidak ada manusia yang paling berharga di hadapan Allah kecuali manusia yang bertakwa. Jadi manusia yang bertakwa. Allah tidak akan melihat manusia dari segi kekayaannya, dari pangkatnya, dari apapun juga. Tapi di hadapan Allah, manusia yang paling berharga adalah manusia yang paling bertakwa. Sedikit-sedikit kita melaksanakan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, maka kita akan menjadi orang yang takwa apabila kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun maksud zaitun adalah Baitul Maqdis.
yang banyak ditumbuhi pohon zaitun tempat Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Bukit Sinai berada di luar tembok Yerusalem. Oh, yang sama. Ya. Tempat ini merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Wahyu itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimaksud dengan kota yang aman yaitu kota Mekah, karena kota ini terjaga dari peperangan. 4 tempat tersebut adalah tempat para nabi Allah Subhanahu wa taala yang terkenal sebagai ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi yang mempunyai kemampuan keras dalam menyebarkan agama Allah. Adapun nabi-nabi tersebut adalah yang 4 nabi itu yang termasuk Nabi ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan Rasul ulul azmi? Yang mempunyai kemauan keras untuk menyebarkan agama Allah, di agama Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ketika dilihat dari sudut pandang apapun juga, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberi kepercayaan sebagai khalifah fil ard, artinya pemimpin di muka bumi. Manusia itu diberi pilihan oleh Allah, mau jalan kebenaran atau mau jalan kesalahan, kesesatan. Jadi tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita, mau jalan yang lurus, mau jalan yang benar, atau jalan yang tidak benar, jalan yang salah. Sebab setiap amal kebaikan akan diperhitungkan di hari akhir, di yaumil hisab. Pada hari akhir akan dibalas semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada timbangannya, ada hisabannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan kejahatan atau kemaksiatan selama hidup di dunia. Jadi nanti juga kan kita akan mendapat kesenangan. Jadi akan dapat kesenangan gimana? Karena ada 2 pilihan, ada surga dan neraka. Jika kita berusaha lakukan kebaikan, laksanakan ibadah, laksanakan perintah Allah, maka kebahagiaan akan menanti kita. Karena surga itu tempat kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan di surga. Sebaliknya, ketika kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau beribadah, maka satu pilihan, itu neraka. Itu tempat kesengsaraan, tempat kesengsaraan. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mau dibawa kemana kita itu? Kalau kita mawas diri, semua anggota badan kita ini dari Allah. Telinga, hidung, mata, muka, anggota badan, tangan, kaki, semua dari Allah. Kita diperintah beribadah kepada Allah. Pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita hanya diberi titipan. Semua dari Allah, beribadah kepada Allah, tapi pahalanya bukan untuk Allah kan? Untuk diri kita sendiri. Tapi kenapa kebanyakan manusia tidak mau beribadah? Itu karena tarikan godaan setan. Tarikan godaan setan. Jadi keimanan kita itu harus dilatih. Jadi lihat nanti ada kesalahan dalam pembalasan perbuatan amal seseorang ketika di dunia, karena yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketika kita hidup di dunia, hakim itu bisa manipulasi lah. Tapi kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Tidak bisa disogok, tidak bisa. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa. Itu Allah Maha Adil. Jadi apabila kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka akan ditempatkan di surga. Dan apabila
keburukannya. Lebih banyak daripada kebaikannya, maka akan ditempatkan di neraka. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Tidak ada pilihan untuk kita. Kita mau kemana? Mau ke surga atau ke neraka, gitu kan? Tergantung itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, apa pesan-pesan yang terdapat dalam surah At-Tin? Yang pertama, memanfaatkan dan menjaga sebaik-baiknya keadaan alam di dunia ini, karena manusia adalah khalifah, pemimpin di bumi ini yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencontoh perjuangan Nabi dan Rasul Allah, terutama Nabi yang termasuk dalam ulul azmi tadi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Nabi itu mempunyai kemauan yang keras untuk menyampaikan agama Allah, itu agama Islam. Yang ketiga, keimanan adalah dasar dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi keimanan merupakan dasar. Ketika manusia tidak beriman, maka nantinya akan mendapat kesengsaraan, keburukan. Tapi siapa yang imannya kuat, teguh pendiriannya, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keuntungan. Yang keempat, perbanyak amal kebaikan dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik itu di dunia dan di akhirat. Di antaranya, kita sebagai manusia diberi kepercayaan oleh Allah sebagai pemimpin di alam dunia ini, dalam bumi ini. Kita harus menjaga dengan baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar nanti kita mendapatkan keselamatan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti dari materi yang Bapak sampaikan? Kalau misalnya sih tentang kesempurnaan itu, karena manusia itu tidak yang sempurna, itu gimana maksudnya? Jadi gini, manusia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang, sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita bandingkan saja dengan hewan, karena manusia itu diberikan kelebihan, itu diberikan akal pikiran. Itu jadi Allah itu tidak melihat manusia dari segi fisiknya, tapi dari segi keimanannya. Karena selain diberikan anggota badan yang sempurna, juga diberikan kelebihan, itu diberikan akal, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi kalau hewan kan tidak bisa bedakan, hanya diberikan naluri perasaan. Tuh, maka manusia termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu yang paling sempurna. Dan itu yang tentang mengapa manusia termasuk makhluk yang sempurna. Ada yang bilang itu tidak sempurna sebenarnya. Gimana? Mengerti? Insya Allah Pak. Ya. Jadi sebelum Bapak tutup, ada yang perlu dikerjakan, yaitu hanya satu tugas untuk di rumah, dan nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa jelaskan lagi. Yang satu soalnya atau tugasnya, apa kandungan dari surah At-Tin yang terdiri dari berapa ayat, yang terdiri dari 8 ayat itu,
kandungan dari surah Atin. Dan yang kedua, mengapa Rasul yang 4 itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW itu disebut Rasul ulul azmi. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa bahas, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia atau di akhirat. Bisa untuk Bapak yang menyampaikan, tentunya untuk kalian yang menerima perantara ilmu Allah. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.